Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kesehatan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari sahabat kita, dari Bang Iip Mudin ya. Assalamualaikum Bang Andi, mau bertanya nih tentang suluk. Apa yang disebut suluk itu Bang? Dan bagaimana kita melakukannya? Kenapa setiap orang tarekat selalu melakukan suluk? Mohon penjelasannya Bang Andi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bang Iip. Jadi mengenai suluk ini, kalau yang tua-tua yang sudah berumur pasti paham ya. Kalau kita yang muda-muda, inilah anak generasi sekarang ini, yang muda-muda ini banyak tanda tanya ya kan. Saya sering dengar Bang tapi nggak paham. Ya, jadi yang dibilang suluk itu adalah suatu metode atau suatu perjalanan dalam mendekatkan diri kepada Allah ya. Nah, suluk ini biasanya dilakukan di suatu tempat yang jauh daripada keramaian. Ya, bisa macam-macam metodenya, atau kita misalnya menyepi, kita masuk ke dalam hutan, kan ada macam-macam gurunya lah, tergantung gurunya. Dia masuk ke dalam hutan, di dalam hutan itu mereka bersuluk, mendekatkan diri kepada Allah ya, menjauhkan dari urusan duniawi ya. Jadi orang yang bersuluk itu dia meninggalkan aktivitas kehidupannya sehari-hari. Dia tinggalkan kerjaan, dia tinggalkan keluarga, dia ambil masa beberapa hari untuk fokus berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, mengaji ya. Biasanya suluk ini dilakukan harus ada guru pembimbingnya ya. Jadi biasanya seorang guru yang melakukan suluk ini akan mengumpulkan murid-muridnya, lalu ya kita belajar mendekatkan diri kepada Allah di suatu tempat ya. Bisa kita menyewa villa ya kan, ambil masa 2 hari 3 hari atau seminggu ya kan. Nah di situ nggak ada lagi ingat dunia. Nah ini tujuannya apa Bang? Kenapa harus bersuluk? Ini untuk menghidupkan hati ya. Selama ini yang kita lakukan hanya yang kita penuhi, yang kita sirami, yang kita konsumsi hanya kebutuhan jasad ya. Hidup enak, makan enak, apalagi kesenangan-kesenangan duniawi. Nah dalam metode bersuluk ini makanan bagi jiwa kita. Jadi dengan kita bersuluk ya, disitulah santapan untuk rohani kita, menghidupkan hati, mengaktifkan kesadaran jiwa kita agar tersambung kepada Allah. Nah, metode inilah yang dikatakan suluk. Jadi kalau orang yang melakukan suluk ya disebut salik ya, sama aja itu. Perbuatannya suluk dan orang yang melakukannya adalah salik. Nah, biasanya ini orang-orang thariqah yang melakukannya ya. Jadi bagi kita yang nggak paham, jangan sampai kita cepat mengatakan itu ajaran yang salah. Jangan sampai kita menyesat-nyesatkan orang ya. Nah, mudah-mudahan udah paham ini, kita nggak suuzon lagi sama orang lain. Nah jadi dalam proses suluk ini ya, kita banyak melakukan suatu yang diridhoi Allah, mengaji ya, mempelajari ilmu agama, berzikir, dan di situ hati kita menjadi hidup ya, menjadi sadar kepada Allah, menjadi ada rasa dekat kepada Allah. Bisa juga dikatakan itu penginstalan jiwa, penginstalan kesadaran jiwa. Nah, sama seperti teman-teman yang dahulu pernah bertemu saya, kita ngumpul di Medan, kita ngumpul di Cipanas ya, di villa. Waktu di Cipanas itu kita ambil waktu 2 hari, kita tinggalkan keluarga, kita
belajar zikir napas bersama, ya itu juga sudah suluk sebenarnya. Ya, di sini beda, ada kebedaannya dengan kita berzikir sendiri. Kita istilahnya gimana ya? Kita belajar mendekatkan diri sendiri dengan kita berjemaah dengan guru kita, dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat seperjalanan. Di situ dayanya luar biasa, beda. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum paham mengenai suluk ini, ya minta kepada Allah, ya Allah, aku minta guru lah yang baik, ya Allah, minta. Jangan kita mencari. Kalau kita mencari nanti nggak dapat. Mungkin kita dapat sosok guru yang mengajarkan suluk, tapi ketika kita ikut gabung di situ, ya dayanya nggak ada. Karena apa? Kita mencari dengan nafsu. Jadi andalkan Allah dulu, minta sama Allah. Nanti begitu kita dipertemukan gurunya, nanti gurunya mengajak suluk. Ada ketika kita dalam kondisi suluk itu, kesadaran jiwa kita aktif. Ya, itu wajib. Seumur hidup sekali wajib, minimum sekali wajib. Insya Allah kalau memang udah rezeki kita itu terbuka semua, ya. Kesadaran kita, kedekatan kita kepada Allah, ya, rasa cinta kita, semua itu terbuka nanti. Dulu lah, sesuai pengalaman saya, dulu saya hanya 2 hari ketika saya melakukan suluk ini. Saya datangi guru saya, ambil masa hanya 2 hari. 2 hari saya di sana. Begitu diajarkan zikir napas ini, diajarkan patrap, ya, itu terinstal seumur hidup, ya. Rasanya itu kayak baru kemarin itu, nggak hilang rasanya. Nah, itu tandanya terbuka dia. Jadi untuk teman-teman yang sudah mulai belajar ketuhanan, ingin mencari guru, ingin bersuluk, jangan dicari-cari. Kalau nggak dicari, bagaimana kamu ketemu, Bang? Nanti Allah sendiri yang tunjukkan, ya. Ketemu sosok guru yang cocok di hati kita, di situ kita akan diajak, ya. Nah, begitu kita bersuluk, di situ hidup semua, dia aktif semua, ya. Jadi jangan sampai kita mencari dengan nafsu. Wajib untuk bersuluk ini. Hidup, hati kita hidup, akhlak kita hidup, ya. Di situ kita banyak apa ya kalau dibilang, ya. Ya, santapan rohani. Kenikmatan yang tiada tara daripada duniawi ini. Gak ada sedetik pun kita ingat dunia, ya. Ketika kita lagi bersuluk itu, sedetik pun tidak pernah ingat dunia. Bagaimana anakku, bagaimana istriku, bagaimana kerjaanku, nggak ada itu, lupa semua itu. Yang kita ingat hanya Allah saja itu. Itu kalau orang yang betul-betul suluknya itu, ya. Nah, jadi suluk adalah suatu proses, suatu metode untuk menghidupkan hati, mengaktifkan kesadaran jiwa, ya, merasakan kesadaran kepada Allah. Nah, itu kalau udah hidup, insya Allah begitu kita kembali lagi pulang ke aktivitas duniawi kita, tetap Allahnya kita bawa, ya. Aku bekerja, aku lihat Allah. Aku bersosial pada masyarakat, berkumpul lagi kita di keramaian, tetap kita nampak Allah. Nah, itu bagi orang-orang yang sudah bersuluk, ya. Jadi untuk wilayah ini, ya, insya Allah nanti ketemu suatu saat. Jangan dicari-cari, karena kalau kita cari-cari nanti kecewa kita. Tetapkan di hati kita, minta, ya Allah, aku ingin mendekat padamu, aku ingin merasakan dekat kepadamu, tapi aku nggak tahu caranya, ya Allah. Tolong tunjukkan aku siapa gurunya, ya Allah. Nah, nanti kalau memang itu guru yang Allah pilihkan untuk kita, cocok kita, ya, begitu ketemu langsung cocok itu, langsung diajak kita bersuluk, ya. Nah, wilayah ini ya rezeki-rezekian, ya, kalau dibilang. Makanya banyak orang yang bersuluk, Bang, sudah ke guru sana, sudah ikut suluk, sudah, Bang. Guru sana lagi, sudah suluk, sudah, Bang, tapi nggak hidup hatinya. Kenapa bisa? Karena engkau mencari dengan nafsumu, ya. Itu bukan guru yang Allah pilihkan, engkau yang cari-cari. Tapi kalau guru yang Allah pilihkan,
begitu ketemu cocok, begitu kita bersuluk dapat dayanya. Ya. Jadi di anu aja lah, didoakan aja, diniatkan aja dalam hati, ya Allah, suatu saat aku ingin bersuluk ya Allah. Tapi aku nggak tahu nih gurunya siapa ya Allah. Nanti Allah akan ketemukan. Ya. Jadi mudah-mudahan yang sudah bersuluk semakin yakin, yang belum pernah bersuluk mudah-mudahan semakin paham, ya, tidak ada lagi suuzon. Itu aliran sesat lah, inilah, itulah. Bagus itu suluk itu, wajib itu seumur hidup sekali aja lah, nggak usah banyak, sekali aja kalau betul-betul itu suluk kita terbuka semuanya, ya, aktif semuanya, kesadaran kita, keisanan kita, ya. Nah, berubah nanti tuh orang yang sudah bersuluk dalam hidupnya berubah. Jangan heran nanti, kok aku berubah ya bang? Ya berubahnya ke arah yang lebih baik, ya. Perasaan aku kayak baru dilahirkan kembali bang. Beda ini karakterku, sifatku, nggak kayak dulu bang. Banyak yang berubah lebih baik, ya itu kayak dilahirkan kembali kita. Bagi orang-orang yang sudah melakukan suluk ini, ya. Jadi jangan kita saling menyalahkan kalau belum ada ilmu, ya. Kalau kita nggak tahu ya tanya, insya Allah nanti dapat jawaban, terbuka hati kita, nggak ada lagi suuzon dengan orang lain, ya. Nah, sepengetahuan saya suluk adalah suatu jalan, suatu metode untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia tinggalkan urusan dunianya beberapa saat dan di situ hatinya hanya terpaut kepada Allah. Ya. Nah, jadi untuk teman-teman, saudaraku yang lain mudah-mudahan paham dan gak ada lagi suuzon, ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.